elastisitas. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia. Saya menjelaskan tentang analisis optimasi buah produk. Saya Fani Widya Marani, saya menjelaskan tentang biaya marginal. Saya Muhammad Sakia Faiz, saya menjelaskan tentang penerimaan marginal. Sekian dari kami, selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ki Gusumar Arsi dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan tentang elastisitas. Ya, elastisitas adalah perbandingan relatif karena membandingkan pengaruh perubahan relatif suatu besaran terhadap perubahan relatif suatu besaran lainnya. Misalnya perubahan biaya terhadap perubahan produksi, perubahan pendapatan terhadap perubahan konsumsi dan lainnya. Ya, rumusnya E sama dengan DQ per dP kali P per Q. E sama dengan elastis, Q sama dengan quantity, P sama dengan price. Langsung ke contoh soal. Fungsi permintaan suatu mobil dinyatakan oleh Q sama dengan 200 kurang 2P kuadrat 0 kurang dari P kurang dari 10. Hitunglah elastisitas permintaan pada P sama dengan 8. Q, kita nyari dulu. Q sama dengan 200 min 2P kuadrat sama dengan 200 kurang 2 dalam kurung 8 kuadrat. 8 itu dari si ini, P sama dengan 8. Langsung diturunin 200 kurang 2. Ini kenapa jadi 64? 8 pangkat 2 jadi 64. Diturunin lagi 200 kurang 128 sama dengan 72. Lalu kita ke EP-nya ya. Elastisitas permintaan. Ya, dari sini lalu kita berlanjut ke elastisitas permintaan. EP sama dengan P per Q dikali DQ per DP sama dengan 8 per 72 dikali dalam kurung minus 4P. Minus 4P dari mana? Dari sini. Minus 2P kuadrat diturunkan 1. Jadi setelah diturunkan 2 kurang 1. Jadi 2 dikali minus 2. Minus 2P sama dengan hasilnya minus 4P. Lanjut. Sama dengan 8 per 72 dikali min 4 dalam kurung 8. Lalu 8 per 72 dikali dalam kurung minus 32. Terus sama dengan minus 256 per 72 sama dengan hasilnya minus 32 per 9. Lalu kita karena ini min diinterpretasikan. Caranya gini, min 32 per 9 jadi 32 per 9. Maka penerimaan tersebut elastis karena 32 per 9 lebih besar dari 1. Dengan kata lain, jika harga naik maka pendapatan turun. Sekian dari saya, Ki Agus Muhammad Arsi. Sekian saya menjelaskan elastisitas. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fani Widya Maharani dari MB4606. Di sini saya izin untuk menjelaskan tentang biaya marginal. Biaya marginal atau disebut dengan marginal cost adalah besar tambahan biaya total yang dibutuhkan akibat tambahan hasil produksi pada suatu tingkat produksi tertentu. Rumus dari biaya marginal adalah marginal cost sama dengan delta total cost diturunkan terhadap delta Q. Contoh soal dari biaya marginal adalah jika diketahui biaya total dari sebuah perusahaan adalah TC sama dengan 5Q pangkat 3 ditambah 50Q pangkat 2 ditambah 80, maka tentukan biaya marginal, biaya total serta tentukan TC, MC, dan AC jika Q-nya sama dengan 2. Penyelesaiannya adalah masukkan dulu TC-nya 5Q pangkat 3 ditambah 50Q pangkat 2 ditambah 80. Sehingga menghasilkan MC
15 Q pangkat 2 ditambah 100 Q tambah 80, di mana hasil ini dari turunan 5 Q pangkat 3 tambah 50 Q pangkat 2 tambah 80. Nah, untuk AC itu adalah average cost. Nah, rumus dari AC adalah TC dibagi Q. Ditulis dulu TC-nya 5Q pangkat 3 ditambah 50Q pangkat 2 ditambah 80 bagi Q, sehingga menghasilkan 5Q pangkat 2 ditambah 50Q ditambah 80 per Q. Jika Q-nya sama dengan 2, maka menghasilkan TC-nya, tulis dulu 5Q pangkat 3 ditambah 50Q pangkat 2 ditambah 80. Nah, Q-nya ini masukkan yang ini, yang 2, 5 kali 2 pangkat 3 ditambah 50, 2 pangkat 2 ditambah 80, sehingga menghasilkan 320. Untuk AC-nya sama dengan TC per Q rumusnya. Nah, masukkan yang tadi 5Q pangkat 2 ditambah 50Q tambah 80Q, sehingga menghasilkan 160. Karena Q-nya tinggal masukin saja ke yang ininya. Untuk yang MC 15Q pangkat 2 tambah 100Q tambah 80. Nah, ini dari mana? Dari sini. 15Q pangkat 2 tambah 100Q tambah 80. Nah, tinggal turunin saja, masukkan yang Q-nya 2 sehingga menghasilkan 340. Sekian dari penjelasan saya tentang biaya marginal. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saki Al-Faiz dari kelas MB 4606 dari kelompok 8. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan marginal atau MR. Sebelum itu, penerimaan itu adalah total pemasukan yang diterima oleh produsen terhadap output barang yang dia gunakan, dia jual. Penerimaan marginal tersebut atau marginal revenue merupakan kenaikan atau penurunan penerimaan sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan suatu unit output. Secara matematis ditulis MR itu DTR per DQ sama dengan F action Q, di mana TR itu merupakan total penerimaan, Q itu quantity atau jumlah barang, P itu price atau harga. Adapun juga yang disebutkan sebagai AR atau average revenue, yaitu penerimaan rata-rata. Rumus AR itu sebagai berikut: TR per Q sama dengan P kali Q per Q. Jadi AR itu bisa juga disebut P sama dengan P. Baik, kita masuk ke contoh soal. Seorang produsen memiliki penerimaan total yang ditunjukkan oleh persamaan TR sama dengan min 2 Q kuadrat tambah 40 Q. Di sini tentukan A penerimaan marginalnya, B itu penerimaan rata-ratanya, C itu total penerimaan, dan penerimaan rata-ratanya apabila dia menjual 5 unit. Ke A, penerimaan marginal itu adalah MR sama dengan DTR per DQ. Maka dari itu MR sama dengan min 2 Q kuadrat ditambah 40 Q. Maka diturunkan, pangkatnya dikalikan 2 kali min 2 Q ditambah 40 karena Q nya udah habis diturunkan. Jadinya min 4 Q tambah 40. B, AR atau penerimaan rata-rata. AR sama dengan TR sama dengan min 2 Q kuadrat tambah 40 Q per Q. Maka hasilnya min 2 Q per 40. Selanjutnya di C, total penerimaan dan penerimaan rata-ratanya apabila unitnya atau Q-nya sama dengan 5. Di TR, min 2 Q kuadrat tambah 40 Q, maka min 2 Q-nya diganti 5, terus dikuadratkan ditambah 40 Q diganti 5. Jadinya min 2 kali 25 tambah 40 kali 5 sama dengan min 50 tambah 200. Jadinya TR-nya adalah 150. Jadi dari situ
total penerimaan yang dimiliki produsen ketika menjual jumlah unit 5 adalah 150. Kemudian di AR atau total rata-ratanya min 2 Q tambah 40, kita ambil dari sini AR yang tadi udah dibuat. Terus min 2 Q nya 5 tambah 40, jadi min 10 tambah 40 sama dengan 30. Jadi total rata-rata yang total penerimaan rata-rata yang dihasilkan oleh produsen ketika menjual 5 unit adalah 30. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dengan 2 macam output dan biaya produksi gabungan, atau bisa disebut juga analisis optimasi 2 macam produk. Nah, apabila sebuah perusahaan menghasilkan 2 macam output dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi kedua macam output itu merupakan biaya produksi gabungan, maka perhitungan keuntungan maksimum yang diperolehnya dapat diselesaikan dengan pendekatan diferensiasi parsial. Nah, selanjutnya di sini ada rumus-rumus untuk mencari 2 macam output, yaitu pertama ada penerimaan dari memproduksi. Nah, yang pertama ada memproduksi yang A. Kalau memproduksi yang A, yaitu berarti rumusnya RA sama dengan FQA sama dengan QA dikali PA. QA itu quantity A dan PA itu sama dengan price yang A. Yang kedua ada yang memproduksi yang B, yaitu RB sama dengan FQB sama dengan QB dikali PB. QB itu adalah quantity B dan PB itu adalah price yang B. Yang seterusnya ada penerimaan total. Penerimaan total atau TR, total revenue, sama dengan RA ditambah RB atau sama dengan FQA ditambah FQB. Selanjutnya ada biaya total. Biaya total atau total cost sama dengan FQA QB. Dan selanjutnya ada fungsi keuntungan. Fungsi keuntungan yaitu V sama dengan TR min TC tadi yang sudah dihasilkan. Selanjutnya, untuk mencari V-nya maksimum, harus V-nya diturunkan dan hasilnya sama dengan 0, yaitu do V per do QA sama dengan 0 dan juga do V per do QB sama dengan 0. Untuk lebih lengkapnya, saya akan mencontohkan soal dari perusahaan dengan 2 macam output dan biaya produksi gabungan ini. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya, biaya total yang dikeluarkan sebuah perusahaan yang menghasilkan 2 barang X dan Y adalah TC sama dengan 3QA pangkat 2 ditambah 2QB pangkat 2 min QA. Lalu harga jual masing-masing per unit barangnya adalah PA-nya sama dengan 17 dan PB-nya sama dengan 16. Dan pertanyaan yang A ada berapa unit tiap barang harus diproduksi agar keuntungannya maksimum. Yang B-nya berapakah besar keuntungan maksimum. Di sini ada penyelesaiannya dan diketahuinya TC-nya tadi ambil dari sini dan PA-nya dari sini, PB-nya. Lalu ditanyanya tiap barang berarti QA dan QB saat keuntungan maksimum. Dan yang B, ditanya yang B itu adalah keuntungan maksimum atau Vmax. Selanjutnya jawabnya untuk yang A. Yang A tuh mencari QA dan QB saat maksimum. Kita harus nyari RA RB-nya dulu buat bisa dapetin Vmax-nya. RA-nya di sini adalah QA kali PA. QA dikali PA-nya 17. Jadi QA 17. Dan RB-nya QB PB. QB karena nggak ada jadi ditulis QB dan PB-nya adalah 16. Ini bisa ditukar. Selanjutnya kita mencari TR. TR-nya adalah RA ditambah RB. Tadi RA-nya 17 QA dimasukin 17 QA dan RB-nya 16 QB ditambah 16 QB. Selanjutnya kita cari V-nya. Rumus V itu TR min TC. Di sini yang TR-nya tadi ini 17 QA min 16 QB.
QB dikurangin TC-nya. TC-nya ini. Dikurang 3 QA kuadrat min 2 QB kuadrat min QA. Hasilnya buka kurungnya jadi minus jadi positif, hasilnya 17 QA min 16 QB min 3 QA kuadrat plus 2 QB kuadrat plus QA. Kesini agar Vmax syaratnya do V per do QA sama dengan 0 sama dengan 17 min, kita turunin dari V-nya ini 17 untuk yang QA 17 ditambah 3 kali 2 6, jadi 6 QA ditambah QA nya 1. Selanjutnya ada turunan dari untuk QB. QB ini 16 QB 16. Selanjutnya ada ini diturunin jadi 2 kali 2 4, jadinya min 4 QB sama 0. Selanjutnya untuk mencari QA dan QB nya tinggal kita pindahkan saja, ini pindahkan ke min 6 QA nya pindahin ke sebelah kanan, lalu 17 nya ditambah 1 18 diturunin lagi 6 nya dipindah ruaskan jadi dibagi, jadi 18 dibagi 6 sama dengan 3, berarti QA nya sama dengan 3. Untuk QB nya turunannya tadi tinggal dipindahkan saja ke sebelah kanan 4 QB, berarti ini 16. Selanjutnya pindahkan ruas jadi dibagi ke bawah, 16 dibagi 4 sama dengan 4, jadi QB nya sama dengan 4. Jadi banyaknya unit agar keuntungan maksimum adalah QA nya 3 dan QB nya 4. Selanjutnya untuk poin yang B ada Vmax nya. Vmax nya tadi kita udah dapetin ini, tinggal masukin aja QA sama QB nya. QA nya 3 dan QB nya 4, tinggal masukin QA nya 3, QB nya 4. Hasil dari itu adalah 59. Jadi besar keuntungan maksimal saat QA 3 dan QB 4 adalah sebesar 59. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.